akan mengawali presentasi ini dengan pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya awali presentasi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, yang terhormat Ibu Eka Fadila selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kebijakan Kependudukan. Di sini saya akan mempresentasikan materi kebijakan kependudukan pertemuan ketiga. Poin yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu sifat kebijakan kependudukan, lalu yang kedua tujuan kebijakan kependudukan, yang ketiga pentingnya kebijakan kependudukan, dan yang terakhir hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam penentuan kebijakan kependudukan. Oke, kita lanjut saja ke pembahasannya. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai apa itu kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan adalah serangkaian aturan dan regulasi yang secara sistematis dan terstruktur dibuat oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur pertumbuhan dan distribusi penduduk di dalam wilayahnya. Tujuan utama dari kebijakan kependudukan ini adalah untuk memastikan adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Aspek yang menjadi fokus dalam kebijakan kependudukan dapat sangat beragam, tergantung pada kondisi dan kebutuhan spesifik suatu negara. Misalnya, suatu negara mungkin membutuhkan aturan yang ketat mengenai tingkat kelahiran untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang berlebihan. Sementara itu, negara lain mungkin memfokuskan kebijakan mereka pada aspek imigrasi dan emigrasi untuk mengisi kekurangan tenaga kerja atau mengatasi masalah overcrowding. Distribusi penduduk juga menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan kependudukan. Hal ini berkaitan dengan penyebaran penduduk di berbagai wilayah di dalam suatu negara, dan bagaimana distribusi tersebut mempengaruhi akses terhadap sumber daya dan layanan. Kebijakan kependudukan dapat berperan dalam menciptakan distribusi penduduk yang lebih merata dan adil. Penerapan dari kebijakan kependudukan ini biasanya melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan berbagai lembaga dan organisasi, baik yang beroperasi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Lembaga-lembaga ini dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan evaluasi kebijakan dalam konteks internasional. Kerjasama ini juga dapat melibatkan pertukaran pengetahuan dan praktek terbaik antar negara. Kesimpulannya, kebijakan kependudukan merupakan bagian penting dari upaya suatu negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya atau masyarakatnya. Poin yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu sifat kebijakan kependudukan. Sifat kebijakan kependudukan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kebijakan langsung, lalu yang kedua adalah kebijakan tidak langsung. Kebijakan langsung adalah program yang langsung mempengaruhi jumlah penduduk. Salah satu contoh paling nyata dari kebijakan langsung adalah program pelayanan kontrasepsi. Melalui program ini, pemerintah berupaya untuk mengendalikan jumlah kelahiran dengan cara memberikan pendidikan tentang perencanaan keluarga dan membagikan alat kontrasepsi kepada masyarakat. Program pelayanan kontrasepsi ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kelahiran dan akhirnya mengurangi jumlah penduduk. Tujuannya bukan hanya untuk mengendalikan jumlah penduduk, tapi juga untuk memastikan bahwa setiap kelahiran adalah hasil dari keputusan yang terencana dan diinginkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lalu yang kedua yaitu kebijakan tidak langsung adalah kebijakan yang mempengaruhi jumlah penduduk secara tidak langsung. Salah satu contoh kebijakan tidak langsung adalah pencabutan subsidi untuk keluarga yang tidak memiliki anak lebih dari jumlah tertentu. Kebijakan ini diambil dengan harapan dapat mendorong keluarga untuk memiliki anak sesuai dengan kapasitas ekonomi mereka dan mengurangi tekanan pada sumber daya negara. Dengan demikian, dapat mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab
dalam perencanaan keluarga dan mengurangi beban pada sumber daya negara. Ya, lanjut ke yang kedua, yaitu di sini ada tujuan kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan itu sendiri memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama yaitu melindungi kepentingan dan mengembangkan kesejahteraan penduduk itu sendiri, terutama generasi yang akan datang. Lalu yang kedua, memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk memperoleh kebebasan lebih besar untuk menentukan yang terbaik bagi kesejahteraan diri dan keluarganya. Lalu yang ketiga, kebijakan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya kebijakan kependudukan. Salah satu fungsi pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat atau tujuan paling dasar dari setiap kebijakan pembangunan. Perilaku demografi atau demografi behavior terdiri dari sejumlah tindakan individu. Tindakan tersebut merupakan usaha untuk memaksimalkan utilitas atau kesejahteraan individu. Namun kesejahteraan masyarakat tidak selalu merupakan penjumlahan dari kesejahteraan individu. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk berusaha mengubah situasi dan kondisi sehingga mempengaruhi persepsi tentang kesejahteraan individu, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat sama dengan penjumlahan dari kesejahteraan individu. Kebijakan kependudukan sangat penting dalam menentukan masa depan suatu negara. Kebijakan tersebut mempengaruhi distribusi sumber daya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan memastikan akses yang adil terhadap fasilitas dan layanan penting. Dengan kebijakan yang efektif dan adil, pemerintah dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya, apa sih yang perlu diperhatikan dalam penentuan kebijakan penduduk? Yang pertama yaitu kualitas penduduk. Kualitas penduduk merujuk pada tingkat pendidikan, kesehatan, dan kemampuan kerja individu dalam masyarakat. Lalu yang kedua, stabilitas sumber kehidupan penduduk. Stabilitas sumber kehidupan penduduk adalah hal penting lainnya yang harus diperhatikan. Kebijakan penduduk harus mampu menjamin stabilitas sumber kehidupan penduduk, seperti pangan, air, dan energi. Selanjutnya, yang ketiga, kelangsungan adanya lapangan kerja. Kelangsungan adanya lapangan kerja juga perlu diperhatikan dalam penentuan kebijakan penduduk. Kebijakan penduduk harus dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu standar kehidupan yang baik. Standar kehidupan yang baik merupakan tujuan akhir dari kebijakan penduduk. Kebijakan penduduk harus mampu meningkatkan standar kehidupan penduduk, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, dan keamanan. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.